Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1641, Hadiah Sang Mei. Mendengar kata-kata King Qiu, Ye Guan juga tertawa. Meskipun tekadnya untuk menegakkan ketertiban sekuat batu, ia masih berharap untuk memperoleh dukungan dan pengakuan sejati dari keluarganya. King Qiu tiba-tiba berkata, "Aku harus pergi." Ye Guan menatap King Qiu, merasa agak enggan untuk pergi. Dia sebenarnya sangat menyukai semua bibinya, dan bibi King Qiu di depannya tidak diragukan lagi adalah yang paling lembut. Melihat keengganan di mata Ye Guan, King Qiu tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu sudah dewasa, dan sulit bagi bibimu untuk membantumu." Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, "Bibi King Qiu, karena kamu setuju dengan keponakanmu, bisakah kamu percaya pada perintah keponakanmu?" Xiaota, King Qiu langsung tertawa. Dia mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Ye Guan, sambil tersenyum berkata, "Kamu sama liciknya dengan ayahmu." Ye Guan menyeringai, lalu menatap King Qiu dengan serius. Dia tidak bercanda. Bibi King Qiu berbeda dengan Bibi Sukun. Dia berani mengatakan hal ini kepada Bibi King Qiu, tetapi dia sama sekali tidak berani mengatakannya kepada Bibi Sukun. Karena dia tahu apa yang sedang terjadi, tawa King Qiu berangsur-angsur memudar. Itu bukan hal yang mustahil. Ye Guan langsung kegirangan. Namun tak lama kemudian dia menyadari sesuatu dan berkata, "Tapi, benarkah?" King Qiu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Cerdas. Jika kamu ingin bibi percaya pada perintahmu, tidak masalah. Tetapi premisnya adalah perintahmu harus benar-benar diakui oleh bibi. Pengakuan ini datang dari hati, bukan jenis pengakuan yang diberikan orang tua kepada generasi muda karena kasih sayang keluarga. Apakah kamu mengerti?" Ye Guan tersenyum getir. Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk membuat bibi di depannya mengenalinya dari lubuk hatinya. Tentu saja, ini juga merupakan hal yang baik baginya, ketika suatu hari dia bisa mendapatkan pengakuan yang sebenarnya dari bibi King Qiu, dengan restu bibi King Qiu. Sungguh mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. King Qiu tersenyum dan berkata, "Ayo, bibi pergi." Setelah berkata demikian, dia melirik liontin giok yang diberikan Sang Mei kepada Ye Guan yang tergantung di dadanya, dan tampak ragu untuk berbicara. Ye Guan berkata dengan lembut, "Bibi, ada apa?" King Qiu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengusap kepala Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Beberapa hal masih perlu dialami sendiri. Bibi tidak bisa berkata banyak. Ayolah." Setelah berkata demikian, dia melirik ke arah penguasa kehancuran timur di kejauhan, lalu tubuhnya berubah menjadi ilusi. Orang itu telah pergi. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia perlahan berbalik dan menatap penguasa East Wasteland yang tidak jauh dari sana. Penguasa East Wasteland menatapnya sejenak, lalu berbalik dan pergi. Di belakangnya, sekelompok orang kuat dari Eastern Wilderness mengikutinya dan pergi. Ye Guan tidak mengambil tindakan karena dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu membunuh penguasa alam liar timur, terutama saat pihak lawan tidak ingin bertarung. Ye Guan menoleh dan menatap Sang Zan yang berdiri di sampingnya. Sang Zan berkata, "Ikuti aku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan mengikutinya tanpa bersuara. Tak lama kemudian, Sang Zan membawa Ye Guan ke bagian terdalam dari laut tandus itu. Saat ini, laut tandus itu telah hancur karena pertempuran sebelumnya. Tetapi di bagian terdalam dari laut tandus itu, masih ada sebuah pulau khusus. Sang Zan membawa Ye Guan dan 26 pengawal darah yang telah dibuka segelnya sebelumnya ke pulau itu,
26 pengawal darah ini masih dipenuhi dengan niat membunuh dan permusuhan. Meskipun wilayah mereka masih di alam dewa, kekuatan mereka sebenarnya telah jauh melampaui alam dewa. Sang Zan membawa Ye Guan menuju sebuah rumah besar di kejauhan, dan Ye Guan mengikutinya tanpa bersuara. Ketika dia dan Sang Zan memasuki rumah besar itu, 26 penjaga darah tidak mengikuti mereka, melainkan berjaga di luar rumah besar. Setelah Ye Guan memasuki rumah besar itu, dia mendapati rumah itu sangat sepi. Dia melihat sekeliling dan melihat berbagai macam rune aneh di mana-mana. Tak lama kemudian, Ye Guan mengikuti Sang Zan ke sebuah aula. Aula itu sangat kosong. Sang Zan berjalan ke singgasana di kejauhan, yang di atasnya diletakkan sebuah buku kuno yang tebal. Sang Zan mengambil buku kuno itu, lalu berbalik dan menatap Ye Guan. Dia merentangkan telapak tangannya, dan buku kuno itu perlahan melayang di depan Ye Guan. Ye Guan sedikit bingung. Apa ini? Sang Zan berkata, hukum para dewa. Salah satu artefak super milik Tuhan. Sang Zan menatap Ye Guan. Setiap hukum ilahi di dalamnya mengandung hukum ilahi tertinggi. Hukum ilahi ini adalah hukum yang diciptakan oleh Sang Mei, dan juga merupakan dasar dari tatanan ilahinya. Kamu dapat melahapnya. Ye Guan sedikit terkejut, menelan. Sang Zan mengangguk. Kamu juga seorang pembangun tatanan. Kamu memiliki hukummu sendiri. Kamu dapat menggunakan hukummu untuk melahap hukum tatanannya. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan berkata, kamu seharusnya menetapkan metodemu sendiri dan membiarkan orang-orang di bawah mempraktikannya, bukan? Ye Guan mengangguk, ya, Guangxuan Fa yang diciptakannya telah menyebar ke seluruh alam semesta Guangxuan. Semakin banyak orang berlatih Guangxuan Fa, semakin kuat dia. Semakin kuat orang yang berlatih Guangxuan Fa, semakin kuat dia. Tentu saja, Guangxuan Fa-nya masih dalam tahap awal pembentukan, jadi efeknya belum terlalu jelas. Sang Zan berkata, kamu dapat langsung melahap hukum ilahi ini dan memadukannya ke dalam hukummu sendiri. Dengan cara ini, kamu dapat memperkuat hukummu sendiri. Kalian berdua memiliki ide yang sama dan tatanan yang sama. Selain itu, kamu adalah orang yang dipilihnya. Oleh karena itu, hukum ilahi tidak akan mengecualikanmu. Bahkan jika beberapa hukum tidak sesuai satu sama lain, itu tidak masalah. Kamu dapat memperbaikinya secara perlahan nanti. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, jika aku memadukan hukum ilahinya, maka tatanan ilahinya. Sang Zan menatap Ye Guan, apakah kamu belum mengerti? Dia telah memberimu seluruh peradaban para dewa. Ye Guan tetap diam. Ini adalah hadiah yang disebutkan Sang Mei. Sang Zan menambahkan, atau, Anda dapat memahaminya dengan cara ini. Dia telah memilih penerus baru untuk peradaban ilahi. Dan penerus ini adalah Anda. Dia berharap peradaban kosmik ini akan menjadi lebih baik. Dan dia pikir Anda dapat melakukannya. Mengenai peradaban, selama Anda akhirnya dapat membuat peradaban kosmik ini menjadi lebih baik, tidak masalah apakah itu disebut peradaban Guangxuan atau peradaban ilahi. Ye Guan mengangguk. Aku mengerti. Sang Zan berkata, menelan hukum ilahi dapat membuat hukum tata tertibmu lebih sempurna. Dan itu juga akan membuatmu lebih kuat. Tentu saja, kamu harus memahami bahwa hukum ilahi didirikan olehnya. Dan itu memiliki ide-ide dan prinsip-prinsipnya. Kamu tidak dapat sepenuhnya menjadi dirinya. Singkatnya, kamu dapat menyatu dengannya. Baik itu hukum ilahi atau Tao. Dengan cara ini, kekuatanmu dapat ditingkatkan secara signifikan. Ye Guan berkata, saya mengerti. Sang Zan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan tiba-tiba bertanya, bisakah saya juga melahap perintah lainnya? Sang Zan menatapnya dan berkata, baiklah,
Tetapi prasyaratnya adalah kamu harus membiarkan orang lain menelanmu. Ye Guan mengangguk, aku mengerti. Sang Zan berkata, pergilah ke menaramu. Ye Guan sedikit terkejut, tetapi tidak banyak bertanya. Dia membawa Sang Zan ke menara kecil. Setelah tiba di menara kecil, Sang Zan membawanya untuk tampil di depan sekelompok orang kuat Senzu. Suster Skite dan Suster Mu segera datang. Begitu pula Gu Hao dan Si Zong. Para pendeta dan orang-orang kuat lainnya memandang Sang Zan dengan ketakutan. Mereka masih takut pada Sang Zan. Sang Zan tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. Bagaimana caramu menghadapi mereka? Ye Guan sedikit mengernyit, lalu terdiam beberapa saat, lalu berkata, Sang Mei tidak membunuh mereka, itu artinya dia ingin. Tetapi pada saat ini, Sang Mei tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan kuat. Ledakan, dalam sekejap, wajah pendeta dan prajurit Tiongkok kuat lainnya di kejauhan berubah drastis. Mata mereka terbuka lebar, dan tenggorokan mereka terkunci erat oleh kekuatan misterius, membuat mereka tidak bisa bernapas. Semua orang kuat di Tiongkok merasa ngeri. Ye Guan juga terkejut dan menoleh untuk melihat Sang Zan. Sang Zan menatapnya tanpa berkata apa-apa, tetapi dia perlahan mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Di kejauhan, tubuh dan jiwa semua orang kuat di Senzu secara bertahap menjadi ilusi dan dimusnahkan sedikit demi sedikit. Melihat kejadian ini, Sister Skite dan Sister Mu sama-sama agak terkejut. Mereka tidak menyangka Sang Zan akan melakukan hal ini. Gu Hao dan Si Zong saling berpandangan, keduanya dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Semua orang kuat di Senzu memohon belas kasihan, tetapi Sang Zan memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tidak tergerak sama sekali. Semua orang berkuasa di Senzu ditekan dan dibunuh. Melihat pemandangan ini, Gu Hao dan Si Zong merasa kaki mereka lemas. Meskipun mereka berada di alam dewa, mereka tahu betul bahwa mereka tidak ada bedanya dengan semut di hadapan dewa pelindung ini. Sang Zan menarik tangannya kembali. Apakah kamu tahu sekarang mengapa aku memiliki konflik dengannya? Ye Guan mengangguk. Aku sudah menebaknya sedikit. Sang Zan menatap Ye Guan. Orang-orang ini sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Mereka tidak bisa berubah. Sekalipun mereka berubah, itu karena mereka takut dengan kekuatanmu sekarang. Bukan karena mereka benar-benar ingin berubah. Dengan mempertahankan mereka, meskipun kamu akan memiliki asisten yang lebih kuat, tetapi seiring waktu, mereka akan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Ye Guan mengangguk. Ya, Sang Zan mengerutkan kening. Karena dia pikir Ye Guan akan menghentikannya atau membujuknya. Bagaimanapun, begitu banyak dewa yang kuat pasti akan sangat membantu jika mereka tetap tinggal. Namun dia tidak menyangka bahwa Ye Guan tidak menghentikannya atau membujuknya. Tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dia menyipitkan matanya dan menatap Ye Guan lekat-lekat. Kau tahu aku ingin membunuh mereka. Ye Guan mengangguk. Ya, setiap orang. Sang Zan menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, Nona Sang Zan, saya rasa Anda benar. Orang-orang ini busuk sampai ke akar-akarnya. Mereka tidak benar-benar ingin bertobat. Sekarang mereka ditekan oleh Anda dan saya, jadi mereka bersikap patuh. Tetapi jika suatu hari Anda dan saya pergi, orang-orang ini akan menggerogoti seluruh peradaban seperti rayap. Mereka akan lebih buruk dari musuh-musuh saya. Selain itu, saya juga berpikir bahwa pejabat yang melakukan kesalahan harus dihukum berat alih-alih diberi hukuman yang ringan untuk menyelamatkan martabat mereka. Jika pejabat melakukan kesalahan dan mengakuinya, mereka dapat terhindar dari hukuman. Betapa tidak adilnya bagi orang-orang biasa di bawah. Jadi, saya juga berpikir mereka pantas mati. Sang Zan bertanya, lalu mengapa kamu tidak membunuhnya sendiri?
Ye Guan berkata, sebenarnya, kita punya pilihan yang lebih baik. Oh, Sang Zan menjadi tertarik, pilihan apa yang lebih baik? Ye Guan berkata, misalnya, pedangku memiliki kemampuan untuk melahap jiwa, jika aku membiarkan pedangku melahap jiwa mereka. Gu Hao dan Si Zong menatap Ye Guan dengan heran. Sister Mu dan Sister Skite juga menatap Ye Guan dengan kaget. Orang-orang itu dibunuh oleh Sang Zan. Setidaknya mereka tidak benar-benar musnah. Artinya, sebenarnya ada kehidupan setelah kematian. Tetapi jika mereka ditelan oleh pedangmu, maka jiwa mereka akan benar-benar hancur. Sang Zan menatap Ye Guan, tidakkah menurutmu ini kejam? Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya, aku punya ide yang lebih kejam. Setiap orang, bab 1642, Tuan Muda Pavilion. Bahkan ada ide yang lebih kejam. Setelah mendengar perkataan Ye Guan, Si Zong dan Gu Hao merasa merinding. Tuan Ye yang tampak lembut dan sopan ini bukanlah orang yang baik untuk diajak berurusan. Tentu saja, ini bisa dimengerti. Sepanjang jalan, ketika mereka bergaul dengan Ye Guan sangat santai terhadap mereka. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana mungkin seseorang yang memiliki garis keturunan yang mengerikan dan menegakkan ketertiban hanya memiliki sisi yang baik? Setelah Sang Zan menatap Ye Guan sejenak, secerca kekaguman muncul di matanya. Pada saat ini, dia benar-benar mengenali Ye Guan. Yang paling dikhawatirkannya adalah Ye Guan juga terlalu berhati lembut. Orang yang berhati lembut seperti itu, sekalipun ia dapat menegakkan perintah, perintah itu pada akhirnya akan membusuk. Karena sekalipun ia dapat menahan diri, perintah itu tidak akan ada artinya jika ia tidak dapat menahan orang-orang di sekitarnya. Orang jahat harus disingkirkan tanpa ampun. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Nona Sang Zan, bisakah Anda memberitahu saya tentang alam ini? Saudarimu dan yang lainnya juga melihat ke arah Sang Zan. Mereka juga penasaran dengan keadaan Ye Guan saat ini. Sang Zan berkata, alam para dewa adalah alam di dalam peradaban para dewa. Alam ini juga merupakan alam yang diciptakan oleh Sang Mei. Di atas alam para dewa terdapat dewa penghancur. Alam ini berarti menghancurkan para dewa di dalam hati Anda dan kembali kepada diri Anda sendiri. Anda adalah dewa Anda sendiri. Tentu saja, ada banyak dewa penghancur palsu di dunia ini. Karena penghancur para dewa yang sebenarnya adalah membangun dewa di dalam hati Anda setelah menghancurkannya. Tentu saja, dewa yang Anda dirikan adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, di seluruh peradaban para dewa, hanya ada dua orang yang benar-benar dapat menghancurkan para dewa. Satu adalah kamu, dan yang lainnya adalah Ling. Hancurkan Tuhan. Ye Guan terdiam. Ia teringat ayahnya. Ayahnya pernah menembus alam dewa sebelumnya. Tentu saja, terobosan ayahnya terhadap alam dewa jelas berbeda dengan yang lain. Karena alam dewa di dalam hatinya adalah bibinya dan ayahnya. Kesulitannya sudah seperti neraka sejak awal. Hening selama 3 detik untuk ayahku, ayah yang malang. Hehehehe. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan berhenti tertawa dalam hatinya. Ayahnya sekarang sangat kuat dan dia tidak bisa bunuh diri. Dia bertanya lagi, bagaimana dengan apa yang dikatakan penguasa Wasteland Timur sebelumnya, bahwa dia hampir menghancurkan lingkaran itu. Sang Zan berkata, di atas penghancuran dewa adalah menciptakan dewa, dan dewa ini bukan lagi orang lain, tetapi dirimu sendiri. Kamu adalah dewamu sendiri. Di atas penciptaan dewa adalah memutus lingkaran. Kamu sekarang telah melampaui ranah penciptaan dewa dan sangat dekat untuk memutus lingkaran. Memutus lingkaran mengacu pada belenggu peradaban yang dipisahkan oleh kehendak tertinggi. Ye Guan agak bingung. Belenggu peradaban dibagi oleh kehendak tertinggi.
Sang Zan mengangguk, setiap peradaban memiliki belenggunya sendiri. Ini adalah batasan yang diberlakukan pada alam semesta oleh hukum alam. Belenggu peradaban ini bukan hanya belenggu seluruh peradaban kosmik, tetapi juga belenggu setiap orang di bawah peradaban ini. Memutus belenggu ini berarti memutus lingkaran. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, peradaban memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi apakah akan ada perbedaan di antara mereka yang memutus lingkaran tersebut? Sang Zadao berkata, secara tegas, hanya ketika Anda mencapai tingkat peradaban ilahi, Anda akan memiliki konsep memutus lingkaran, yaitu peradaban ilahi. Di bawah tingkat peradaban ilahi, tidak ada konsep memutus lingkaran, hanya konsep meningkatkan tingkat peradaban. Ye Guan mengangguk, aku mengerti. Apakah aku tidak dianggap sebagai pemecah lingkaran sekarang? Sang Zan menggelengkan kepalanya, tidak juga. Tetapi kamu sudah sangat dekat untuk memutus lingkaran itu. Karena ilmu pedangmu yang tak terkalahkan telah melampaui tubuh dan jiwa, mencapai alam keabadian abadi, yaitu kesadaranmu abadi, dan kamu ada selamanya. Tetapi kamu belum mencapai keadaan melampaui keabadian. Hanya dengan melampaui keabadian, merasakan kehendak tertinggi yang sejati, dan mengetahui takdir surga, kamu dapat benar-benar memutus lingkaran itu. Melampaui keabadian, ketahui takdir Anda, Ye Guan berkata lembut, mengetahui takdir ini mengacu pada keinginan tertinggi. Sang Zan mengangguk, ekspresinya serius, semua aturan, semua hukum, sumber utama segalanya, dan juga akhir segalanya, dengan kehidupan abadi. Saat dia membicarakan hal ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ye Guan berkata lembut, aku mengerti. Sang Zan menatap Ye Guan dan berkata, kamu bisa melahap hukum ilahi. Meskipun hukum ilahi ini tidak dapat membantumu menembus lingkaran dengan cepat, hukum ini dapat menstabilkan dan memperkuat hukum keteraturanmu dan sangat meningkatkan jalan keteraturanmu. Jika kamu juga dapat meningkatkan jalan keteraturanmu ke alam, keabadian abadi, maka kamu akan menjadi lebih menakutkan. Karena selama ada orang di dunia yang mengikuti perintahmu, bahkan jika kamu mati, kamu dapat terlahir kembali di dunia. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, Sang Mei itu. Sang Zan menggelengkan kepalanya, dia mengorbankan dirinya untuk membantu semua makhluk hidup. Ye Guan tetap diam, mengepalkan tinjunya. Sang Zan jelas tidak ingin menyebut Sang Mei, jadi dia berkata, kamu bisa melahap sihir itu. Sambil berbicara, dia menatap sustermu dan yang lainnya, ikuti aku. Ye Guan berkata, Nona Sang Zan, apakah Anda akan? Sang Zan berkata, aku akan membawa mereka ke alam semesta asal. Ye Guan buru-buru berkata, bantu aku membawa 2 orang bersamaku. Pada saat ini, Gu Pan dan Zhong Xin muncul di tempat kejadian. Gu Pan tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalian pergilah bersama Nona Sang Zan, aku akan datang menemui kalian sebentar lagi. Gu Pan mengangguk, oke, Sang Zan, sistermu, Gu dan lainnya menghilang dari tempat kejadian. Setelah melihat mereka pergi, Ye Guan kembali ke menara kecil. Dia mengeluarkan buku sihir yang diberikan Sang Zan kepadanya. Dia membuka buku sihir itu, dan buku itu berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan terbenam dalam alisnya. Ledakan, dalam sekejap, kekuatan ilahi yang mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Kemudian, kekuatan ilahi yang terdiri dari kata-kata yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia jelas merasakan setiap hukum ilahi. Tidak hanya itu, dia mampu menguasai setiap hukum ilahi. Di antara hukum-hukum ilahi ini, ada Tao, hukum, dan aturan, yang ditinggalkan Sang Mei.
Setiap hukum mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Menakutkan sekali, mengerikan sekali, merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam hukum-hukum itu. Ekspresi Ye Guan menjadi serius. Tiba-tiba dia menemukan bahwa hukum dewa ini sebenarnya tidak lebih lemah dari segel utama dewa. Tidak, itu jauh lebih unggul dari segel utama dewa. Ini jauh melampaui harapannya. Tahukah kau, dia sekarang sudah sangat dekat untuk memutus lingkaran itu. Tetapi dia bisa merasakan bahwa keterampilan ilahiyah itu sangatlah berbahaya. Mungkin dia dapat keluar dari lingkaran itu dengan metode ini. Ye Guan memiliki pemikiran seperti itu dalam benaknya. Tetapi dia segera menyadari bahwa jika dia ingin benar-benar mengeluarkan kekuatan hukum ilahi dalam hukum ilahi ini, dia tidak boleh melanggar hukum ilahi itu sendiri. Selama dia melanggarnya, dia tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan sejati, hukum ilahi, bahkan sepersepuluhnya. Ini adalah batasan yang ditetapkan oleh Sang Mei. Hanya mereka yang baik hati dan benar-benar mematuhi hukumlah yang dapat sungguh-sungguh melepaskan kekuatan, hukum ilahi, ini. Ye Guan tidak menelannya mentah-mentah, karena ia merasa bahwa hukum ilahi ini dapat dipertahankan. Dunia ini seharusnya tidak hanya memiliki hukum Guan Xuan. Selama itu adalah hukum yang baik, hukum itu harus dipertahankan. Yang harus ia lakukan adalah menggabungkan hukum ilahi ini dengan hukum Guan Xuan miliknya sendiri. Ia mulai menguasai hukum-hukum ilahi ini, dan hukum-hukum ilahi bekerja sama dengannya dengan sangat baik. Tentu saja, ia tidak hanya menguasai hukum-hukum ilahi, ia juga mempelajari Tao, Fa, dan aturan-aturan Sang Mei. Dia tentu masih ingat niat awalnya untuk datang ke peradaban ilahi. Belajar, pelajari hal-hal luar biasa dari peradaban lain, dan hukum suatu peradaban merupakan salah satu elemen intinya, maka wajar jika ia perlu mempelajarinya dengan saksama. Di luar, Sang Zan membawa Sister Mu dan yang lainnya ke susunan teleportasi. Dia membawa beberapa orang langsung ke dalam susunan teleportasi. Susunan teleportasi diaktifkan, dan semua orang muncul di saluran teleportasi. Mu memandang Sang Zan, "Kakak Zan, kita mau kemana?" Sang Zadao, medan perang kosmik, saudari Mu dan yang lainnya agak bingung. Sang Zan menjelaskan, ini adalah medan perang super yang dibuka oleh kekuatan-kekuatan besar dari Origin Universe. Di sana, terdapat pusat kekuatan teratas dari berbagai bidang alam semesta. Setidaknya dari peradaban tingkat dewa, mereka akan mengasah diri mereka di sini dan bersaing dengan pusat kekuatan teratas dari berbagai peradaban kosmik yang kuat untuk mengasah diri mereka. Suster Pastor mengerti, ini untuk membantu mereka meningkatkan diri. Si Zong dan Gu Hao sangat gembira. Mereka sekarang telah mencapai alam ilahi dan berada di antara pusat kekuatan teratas dalam peradaban ilahi. Namun di seluruh alam semesta, mereka tahu betul bahwa mereka bukanlah apa-apa. Mereka juga tahu betul bahwa berkultivasi ke alam ilahi adalah batas bagi mereka. Mereka tidak pernah berani memiliki harapan yang berlebihan lainnya. Namun sekarang, dengan bantuan Sang Zan, alam ilahi tidak akan lagi menjadi batas mereka. Ketika Anda mencapai level tertentu, ada atau tidaknya seseorang yang membantu Anda akan menimbulkan perbedaan yang besar. Bila seseorang membantumu, kamu akan menemukan bahwa beberapa celah yang sebelumnya tidak dapat dijembatani sebenarnya dapat dengan mudah dilewati. Bila tidak seorang pun mendukungmu, itu akan sia-sia meskipun kamu bekerja keras sepanjang hidupmu. Tentu saja, hal yang paling penting adalah mereka masih orang-orang Ye Guan, dan dalam hati mereka tahu bahwa selama mereka tidak melakukan hal bodoh, mereka akan mendapat manfaat dari jaringan ini selama sisa hidup mereka. Pada saat ini, Sang Zan menatap Suster Mu dan yang lainnya, kalian terlalu lemah sekarang, dan kalian tidak dapat membantunya sama sekali. Pergilah dan asahlah diri kalian,
dan temui para master top sejati di luar sana. Kakakmu mengangguk. Baiklah, sambil berbicara, dia perlahan mengepalkan tangannya dan tatapannya menjadi dingin. Sang Zan menatap saudarimu, seolah tahu apa yang sedang dipikirkannya, ingin membunuh pemilik pena Dao Agung. Kakakmu berkata, "Iya." Sang suster sabit pun mengayunkan sabitnya dengan tatapan dingin di matanya. Sang Zan mengangguk sedikit, berani berpikir adalah hal yang baik. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah tidak berani berpikir. Selagi dia berbicara, dia menoleh dan melihat ke arah ujung terowongan waktu, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Sekitar 3 hari kemudian, Sang Zan memimpin beberapa orang melewati cahaya putih dan tiba di hamparan bintang yang luas. Begitu mereka memasuki hamparan bintang itu, seorang pemuda berjubah hitam muncul di hadapan mereka. Pemuda berjubah hitam itu menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Sang Zan merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan bocah berjubah hitam itu. Bocah berjubah hitam itu merentangkan telapak tangannya, dan cincin penyimpanan itu jatuh ke tangannya. Dia melihatnya, mengangguk sedikit, lalu minggir. Sang Zan berkata, "Ayo pergi." Saat dia berbicara, dia hendak pergi bersama beberapa orang. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba retak, dan kemudian seorang pria paruh baya perlahan berjalan keluar. Pria paruh baya itu berjalan mendekati Sang Zan dan yang lainnya. Ia membungkul sedikit dan berkata, "Nona Sang Zan, Nona Mu, Nona Lian, Tuan Gu Hao, Tuan Sizong, saya Yuan Shou, manajer Paviliun Xiambao. Saya sudah lama menunggu Anda." Paviliun Xiambao, mendengar perkataan pria paruh baya itu, ekspresi pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Sang Zan menatap Yuan Shou, "Apakah kamu menunggu kami?" Yuan Shou mengangguk, "Aku menunggumu di sini atas perintah Master Paviliun." Sang Zan berkata, "Tuan Paviliun." Yuan Shou menjelaskan, "Tuan Ye Guan adalah tuan muda kami." Mendengar ini, Sang Zan dan yang lainnya langsung mengerti. Sang Zan berkata, "Kita akan pergi ke medan perang luar angkasa." Yuan Shou Dou, semuanya sudah diatur. Sang Zan mengangguk, "Oke." Yuan Shou berkata dengan hormat, "Silakan." Sambil mengatakan hal itu, dia membuat gerakan mengundang. Kelompok itu hendak pergi. Tetapi pada saat ini, pemuda berjubah hitam di samping mereka tiba-tiba datang dengan cepat. Dia dengan hormat mengembalikan cincin yang diberikan Sang Zan kepadanya, dan berkata dengan senyum minta maaf, "Aku tidak tahu kamu dari Paviliun Harta Karun Abadi. Maaf karena bersikap tidak sopan." Sang Zan menatap anak laki-laki berjubah hitam itu dan berkata, "Tidak perlu melakukan itu." Pemuda berjubah hitam itu membungkuk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan hormat sambil sedikit memohon, "Nona muda, terimalah cincin ini. Kumohon. Kumohon." Bersambung,